industri dalam negeri ini permintaan terus tumbuh. Yes. Di sisi lain kan juga tantangan rantai pasok dan juga kompetisi produk impor juga makin terasa begitu ya. Dan bisa nggak kita simpulkan begitu ya bahwa memang industri alat kesehatan ini berada di persimpangan yang menarik. Betul. Sekarang dengan kebijakan pemerintah saat ini, apalagi TKDN ya, industri alat kesehatan sudah naik cukup agresif. Namun dengan negosiasi dan perang dagang ini membuat kehambatan ke industri lokal di mana kemungkinan kebijakan ini yang seharusnya khususnya TKDN melanjutkan perkembangan industri lokal, namun terhambat karena tarif yang kemungkinan hampir 0%. Jadi industri lokal ini semakin tertekan dan juga kami menjual ke luar negeri juga agak sulit. Juga agak sulit. Yes. Tapi kalau misalkan kita lihat dari konteks global begitu ya, tadi kan kita dengarkan bersama-sama ada konflik dan juga ketegangan geopolitik yang sebenarnya juga seringkali begitu ya mengganggu dari distribusi bahan baku dan juga komponen begitu. Menurut Pak Charles, sebenarnya tantangan yang paling besar dihadapi oleh industri di dalam ini atau pelaku usaha begitu ya, apa sih Pak Charles? Mungkin saat ini karena perang dagang regulasi ya. Regulasi ini kita lihat 35 tahun ke belakang karena pandemi kita fokus untuk industri lokal. Namun sekarang karena perang dagang ini kita memprioritaskan boleh dibilang negara lain karena tarif 0% itu, hampir ke 0% ya. Jadi banyak barang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia dan Indonesia seharusnya waktunya berkembang malah tertekan karena produk dari luar negeri. Nah ini pun juga memperhambat teknologi-teknologi atau enggak perkembangan alat kesehatan khususnya manufaktur yang seharusnya mendapatkan lokal pasar secara bergaria, cuma sekarang banyak produk impor dengan harga murah atau boleh dibilang tidak realistis yang menghambat kompetisi. Baik, jadi artinya pasokan memang masih akan tetap aman dan stabil atau sebaliknya begitu? Dengan kondisi saat ini yang tadi Anda katakan. Sebenarnya lihat pasokan apa dulu nih. Kalau kita lihat pasokan dari medium to low tech, mungkin Indonesia sudah bisa memproduksinya secara mandiri. Namun dengan adanya impor yang cukup berat, cukup dahsyat, manufaktur lokal yang seharusnya membuat komponen dalam negeri ini secara bahan baku akan terganggu. Karena produk impor boleh dibilang sedikit lebih murah daripada produk lokal. Jadi, namun kalau kita bicarakan dengan medium to high tech, tentunya akan beneficial untuk manufaktur yang mungkin assembling atau enggak komponen-komponen yang contoh dari Amerika yang masuk ke sini dengan nilai tarif yang cukup rendah itu akan menguntungkan mereka. Namun dengan nilainya TKDN itu kita sih mengharap itu tidak akan menghilangkan industri lokal ya. Apakah ada komponen dan atau bahan baku begitu ya yang sebenarnya masih sangat kritikal dan juga kalau misalnya kita lihat ini 100% masih bergantung sama impor? Mungkin lebih ke software ya, software, motherboard, PC board, itu teknologi-teknologi yang kami harus impor. Karena di Indonesia ini boleh dibilang masih developing, masih... untuk memenuhi standar? Yes, untuk kebutuhan internasional ya. Kita di sini masih impor bahan baku high-tech. Namun kalau khusus bahan baku yang low mid-tech, kita sudah bisa mandiri. Cuma perlu diproteksi aja oleh pemerintah. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita ada industri plastik, biji plastik, karet. Nah kalau misalnya biji plastik itu masuk ke Indonesia di mana industri lokal sudah mencakupi, itu akan terganggu dengan insentif untuk memperbesar bahan baku industri lokal. Karena adanya barang impor yang dari di Indonesia ini. Oke, artinya ada masalah lagi dong di industri ini? Yes, dari hulu ke hilir sebenarnya. Dari hulu ke hilir? Dari barang bahan baku sampai ke barang jadi. Oke, lalu apa? Kalau misalkan kita lihat masih adanya sebenarnya masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha begitu. Bagaimana komunikasi antar pelaku usaha dan juga stakeholder lainnya seperti pemerintah kalau misalkan kita lihat? Sebenarnya kita perlu bantuan dari pemerintah itu adalah kejelasan dan juga peraturan di mana itu tidak bergantian. Tidak berubah-ubah kali? Tidak berubah-ubah, betul. Karena kami sebagai industri, pada saat TKDN dimulai, industri sangat berkembang dengan besar. Nah, dengan adanya negosiasi ini, kami juga memikir dua kali, apakah kita mau investasi secara penuh di Indonesia, atau impor dan distribusi saja, atau mau berkembangkan
manufaktur yang kita sudah ada. Karena saya sendiri di pabrik alat kesehatan, kami memikir 2 kali kalau misalnya mau mengekspansi pabrik karena ada dukungan TKDN atau tidak, karena ketidakpastian ini. Dan juga dari regulasi kami juga perlu dari pemerintah untuk mendukung mempercepatkan registrasi. Entah itu registrasi. Yes, entah itu dari produk atau enggak CD, CP, AKB yang kami merasa cukup membuang waktu cukup lama ya. Oke, jadinya artinya akan ada banyak layers begitu ya untuk mendapat registrasi tersebut. Betul. Ini kira-kira berapa layer kira-kira pelaku usaha untuk menghadapi ini untuk mencapai apa yang ditargetkan oleh kalau kita lihat pelaku usaha? Barang impor hanya perlu satu perizinan, yaitu AKL. Kalau kita apa? AKL, angka untuk luar negeri ya. Kalau di Indonesia ini kita perlu melakukan proses CPAKB, cara produksi alat kesehatan dengan baik, registrasi produk, tingkat komponen dalam negeri, dan itu boleh dibilang prosesnya bisa memakan waktu 6 bulan sampai bakal 2 tahun. Ada beberapa distributor yang di luar Jabodetabek masih menunggu setelah 1 tahun belum dapat perizinannya. Jadi itu kehambatan yang kami perlu sampaikan ke pemerintah. Dan pelaku usaha bisa menunggu selama itu begitu ya? Betul. Karena memang dari pemerintah juga sulit untuk dijangkau atau bagaimana? Mungkin dari pemerintah sendiri juga melihat industri Indonesia ini menaiknya sangat pesat ya. Jadi banyak industri walaupun dari bidang lain masuk ke alat kesehatan, jadi mungkin sedikit bottleneck. Kami meminta bantuan pemerintah agar bisa meningkatkan SDM-nya agar bisa terpenuhi untuk meningkatkan produksi dalam lokal. Oke, baik Pak Charles, tadi kan Anda sebutkan banyak sekali ya tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Seperti kalau misalnya kita lihat regulasi, terus dengan pendaftaran standar dan lain sebagainya yang memang masih banyak layer-layer. Tapi kalau misalkan kita geser ke sisi kebijakan perdagangan yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat begitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat seperti apa sih yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat dengan adanya tarif resiprokal? Apakah akan mengganggu dari industri kesehatan dari alat kesehatan di dalam negeri atau seperti apa, terlepas dari masih adanya permasalahan-permasalahan dari dalam negeri itu sendiri? Kalau menurut kami sih negosiasi ini sedikit tidak mendukung industri lokal ya. Justru tidak mendukung? Justru tidak mendukung ya, karena kebijakan tarif ini hampir 0% dan ini tidak memberi kami insentif sebagai industri untuk menginvestasi lebih banyak lagi. Karena banyaknya produk dari luar negeri dan kami juga bisa lihat dari negara-negara lain yang tidak bisa masuk ke Amerika, otomatis mereka hanya harus menjualnya ke negara lain seperti Indonesia. Jadi Indonesia ini banyak sekali barang impor dengan harga relatif super murah yang tidak bersaing dengan barang lokal dan kami ini susah menjual barangnya. Kedua, dari hasil negosiasi ini kami merasa kami mengimpor barang Amerika yang cukup banyak, namun kami tidak bisa mengakses seluruhnya ke Amerika. Jadi ketidakseimbangan itu yang membuat kami cukup berat.